Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dengan nomor induk mahasiswa 28921500347, Manajemen B, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di dalam mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Pak Dermawan MM. Nah, di dalam manajemen operasional, saya akan membahas beberapa strategi di dalam manajemen operasional untuk menunjang ujian akhir semester 4. Manajemen operasional mempunyai definisi, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, baik manusia maupun alat-alat, untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ini juga termasuk pembuatan keputusan tentang pembuatan produk atau jasa, pengoperasian sistem, dan pengelolaan inventory. Itu untuk definisi di dalam manajemen operasional. Nah, di dalam manajemen operasional, apabila saya mempunyai rencana usaha, saya akan memberi nama dengan usaha Asperpium. Nah, di sini mayoritas orang-orang yang akan merintis usaha biasanya tanpa persiapan yang matang, tanpa adanya persiapan manajemen secara operasionalnya. Sedangkan perencanaan, pengelolaan, action dan plan-nya, bahkan biayanya harus terperinci dan terkoordinir dengan baik. Apabila mempunyai modal yang sangat terbatas, nah kita terlebih dahulu memastikan dulu usaha apa yang cocok yang akan kita coba, apalagi dengan modal yang sangat terbatas. Nah, di sini juga kita harus mempunyai rasa optimis dan percaya diri, supaya usaha yang akan kita coba bisa lebih baik dan berjalan lancar. Di sini saya akan memberikan contoh, apabila saya mempunyai modal yang terbatas, saya akan membuka usaha atau jasa dalam usaha perfume dan akan diberi nama label yaitu Tas Perfume, ya. Lalu usaha perfume, ya. Bisnis perfume menawarkan keuntungan yang sangat menggiurkan dan memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan. Hanya saja kalau dijalankan secara asal, maka bukan usaha menjadi sulit untuk berkembang dan akan mengakibatkan kerugian ya untuk usaha ini. Maka itu baiknya untuk menerapkan strategi bisnis parfum yang tepat. Tujuannya supaya usaha bisa berjalan dengan lancar dan berkembang dengan baik. Nah, di sini kita melihat strategi di dalam operasi. Nah, di dalam usaha online maupun offline yang mempunyai beberapa strategi operasinya karena merupakan sebuah visi fungsi operasi yang digunakan sebagai arahan atau dorongan dalam proses pengambilan keputusan supaya selaras dengan tujuan usaha ini. Contoh faktor-faktor yang mendorong perlunya strategi operasi di dalam usaha ini adalah satu, adanya dorongan oleh keinginan untuk menekan biaya atau efisiensi dan meningkatkan kualitas produk di dalam usaha perfume. Lalu yang kedua, melemahnya bargaining position dalam menghadapi supplier bahan baku, suku cadang atau komponen. Ya, lalu yang ketiga di dalam strategi operasinya yaitu saingan semakin kuat dalam pemasaran produk yang sama. Itu untuk strategi di dalam operasi manajemen operasional. Nah, lalu ada ramalan bisnis atau usaha. Nah, saat ini banyak distribusi parfum di kota besar atau kota kecil karena salah satunya banyak customer yang mencari parfum untuk digunakan setiap hari. Karena parfum sudah menjadi sebagian dari passion yang melekat pada diri kita. Beberapa peramalan di dalam bisnis atau usahanya, seperti peramalan bisnis atau usaha parfum biasanya banyak memakai metode kuantitatif atau metode kualitatif, ya, itu untuk peramalan suatu bisnis. Nah, lalu selanjutnya teknik metode kuantitatif adalah
metode dengan menggunakan perhitungan di dalam menghitung laba dan rugi di dalam suatu usaha di dalam perpium. Lalu teknik metode kualitatif adalah metode dengan menggunakan analisis deskriptif. Lalu di dalam peramalan selanjutnya yaitu deskripsi dan keunggulan usaha yang akan kita jalani, ya itu untuk peramalan bisnis atau usaha di dalam bisnis perfume. Nah, di dalam bisnis perfume juga mempunyai desain produk atau jasa dalam usaha perfume. Nah, adapun contoh di dalam beberapa desain produk atau jasa di usaha perfume seperti desain packaging perfume biasanya dilihat dari kemasan eh, produk yang lebih baik dan juga dilihat dari suatu keamanannya, ya. Lalu kualitas ketahanan dalam aroma harus diperhatikan, ya. Lalu penyajian desain yang kreatif dan unik juga dapat menonjolkan produk perfume milik kita agar diminati pelanggan dan tidak kalah saing. Lalu desain selanjutnya adalah dari jus aroma atau Asian perlu diperhatikan ketahanannya, apakah long lastingnya, ya. Nah, itu untuk di dalam desain produk di dalam usaha perfume, ya. Nah, lalu selanjutnya ada strategi mengenai produk atau jasa di usaha perfume. Nah, strategi mengenai produk atau jasa dalam usaha perfume biasanya dilihat dari keunggulan dan peminat yang lagi hits, ya, untuk aromanya. Karena usaha sekarang kan banyak dominan dengan dunia online di medsos. Pelanggan dengan sangat mudah mencari aroma yang diminati dan hits di eranya yang sekarang. Nah, maka dari itu, kita harus mempunyai strategi mengenai usaha yang akan kita jalankan. Contohnya meliputi satu, membuat usaha planning yang matang. Jadi kita harus mempunyai planning apa dulu nih, ya, yang matang. Lalu yang kedua, kita harus mengetahui tempat yang strategis untuk berjualan, ya itu di dalam jualan offline misalkan cari tempatnya itu yang strategis. Nah, jika online tempat tidak dipermasalahkan asalkan jarak ke tempat pengiriman barang atau ekspedisi sangat dekat, itu untuk offline, ya. Jadi untuk offline kita lihat dulu dan cari tempat yang strategis. Nah, kalau offline itu tempat tidak dipermasalahkan, hanya saja kita cari dengan jarak pengiriman ke ekspedisi karena akan terkirim via ekspedisi. Nah, lalu yang ketiga, menggencarkan pemasaran. Nah, selain jualan offline, juga kita harus aktif meng-share via online di medsos seperti IG, TikTok, Facebook, atau medsos lainnya. Karena riset pasar ini sangat diperlukan, ya. Nah, apalagi di era yang sekarang. Di medsos itu sangat diperlukan. Nah, lalu yang poin selanjutnya adalah menentukan target pasar yang tepat. Nah, parfum memiliki jangkauan pasar yang sangat luas kalau dilihat dari segi usia, karena hampir semua usia pasti menggunakan parfum. Target pasar yang harus dipikirkan di sini adalah segmentasi pasar jika dilihat dari segi penghasilan, ya. Itu untuk strategi mengenai produk jasa di usaha parfum. Nah, lalu strategi selanjutnya adalah kita harus memilih supplier yang sangat terpercaya. Karena kalau baru pertama kali memulai usaha ini, hal yang harus menjadi perhatian selanjutnya adalah memilih supplier untuk Asian juice yang bisa dipercaya, yaitu untuk ketahanannya, ya. Lalu jika tidak hanya dicari supplier yang bisa kasih harga yang murah saja, tapi harus amanah dan bisa dipercaya dan yakin kalau pedagang tersebut sangat amanah. Lalu strategi selanjutnya adalah berbanyak variasi dan aroma. Nah, strategi ini adalah memperbanyak variasi dan aroma yang ditawarkan karena tentunya target konsumen luas dan setiap konsumen memiliki selera aromanya masing-masing, ya. Ada yang suka Bulgari, ada yang suka aromanya
Calvin Klein, ada yang suka aromanya Zara ya. Jadi aromanya itu harus bervariasi. Nah, oleh karena itu perbanyak variasi produk supaya bisa lebih banyak menjaring konsumen yang sangat potensial ya. Jadi kita nggak terus konsumen misalkan ada yang mencari aroma apa saja, jadi kita lengkapi ya untuk aromanya itu adalah strategi mengenai produk. Nah, lalu yang selanjutnya adalah jangan ragukan memberikan promo ya. Promosi menjadi hal terakhir yang pastinya akan menjaring lebih banyak konsumen. Tawarkan seperti promosinya seperti beli satu gratis satu atau maksimal pembelian 200.000 dapat free perfume yang sangat kecil ya atau potongan diskon 30%. Nah, dengan cara ini dengan sangat mudah mencari konsumen baru dan menjadi langganan. Itu adalah beberapa contoh di dalam strategi mengenai produk di usaha parfum ya. Lalu yang selanjutnya ada persediaan bahan baku nih ya. Nah, ini sangat penting untuk bahan bakunya. Nah, bahan baku menjadi hal yang sangat penting pada usaha yang akan kita jalankan. Nah, keterbatasan atau kelebihan persediaan bahan baku dapat menjadi masalah bagi usaha ini, ya. Untuk mendapatkan barang dan layanan dari pemasok atau supplier pada jumlah, harga, dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh bahan baku di dalam usaha perfume, ya ada berbagai macam esen atau jus aroma seperti aroma bunga, aroma buah, aroma rempah, kayu, sitrus, tembakau, maski, oud, dan banyak varian aroma lainnya ya. Lalu contoh bahan baku dalam usaha perfume juga ada alkohol etanol. Nah, ini untuk meratakan wangian ya atau deodorized EDT atau EDP yaitu eau de parfum atau eau de toilette ya. Itu tuh persediaan bahan bakunya. Nah, kita juga harus tahu nih tempat penyimpanannya ya. Jadi nggak sembarangan. Nah, parfum tidak bisa disimpan di tempat yang panas. Nah, letakkan parfum di tempat yang sejuk dan teduh agar dapat bertahan lama. Lalu ada 5 tips nih ya, jika tidak mengocok parfum, simpan di tempat yang botolnya itu, dingin ya, jangan simpan dengan kamar mandi, lalu tidak memindahkan botol ke aroma lain, dan selalu menutup kembali botol dengan rapat apabila kita sudah menjualnya ya. Nah lalu, kalau misalkan bahan di toko nih ya, biasanya ada tester bar nih untuk menyimpan tester parfum ya, ada end gondola untuk menyimpan parfum botol refill, yaitu biasanya, untuk pajangan di depan ya. Nah, lalu di dalam penyimpanannya juga biasanya ada, gondola ya untuk menyimpan botol-botol kosong ya, itu untuk, eee, jika customer datang memilih mau, variasi botol seperti apa. Nah, itu untuk tempat penyimpanannya. Jadi harus dari segi wall-nya, untuk penyimpanan, tempatnya ya, lalu untuk botol-botolnya, kemasannya ya. Jadi itu harus kelihatan, bagus ya, jadi bisa memikat customer ya. Jadi kita, untuk, penyimpanannya ini harus diperhatikan ya untuk menarik customer ya. Lalu di sini kita, ada lokasi atau layout ya. Nah, untuk mendesain atau mengatur tata letak parfum seharusnya diserahkan kepada desain store. Nah, untuk usaha ini yang tahu di bidangnya. Nah, tapi apabila kita mau mendesain layout atau lokasi sendiri, nah kita harus mencari nih lokasi untuk membuka usaha kita yang strategis ya, dan layout pemajangannya disesuaikan dengan kemauan kita ya. Nah, misalkan di depan disimpan tersebar dan etalase. Lalu supaya konsumen bisa melihat nih, apabila datang bisa melihat botol-botol yang unik dan mencium aromanya sendiri ya, itu sangat diperlukan untuk tester bar. Nah, sedangkan untuk end gondola itu dibawa di belakang dan visual wall juga harus terpasang visual yang bisa menarik customer, misalkan visual perfume yang branded ya. Jadi visualnya itu juga harus jelas ya untuk di dalam pemajangannya dan tersusun rapi dan end gondola juga disimpan
botol-botol yang unik. Nah, selain itu juga, lampu harus terang biar kelihatan, tokonya itu cerah ya. Jadi, aroma dan auranya itu kelihatan. Nah, di dalam layout-nya itu biasanya kita, ada, beberapa, layout atau barang yang dibutuhkan untuk di dalam layout atau lokasi ini ya. Misalnya ada tester bar, ada etalase, lalu kita butuhkan wall and gondola, lalu ada gondola, lalu, lampu dan botol-botol yang unik ya. Itu untuk lokasi dan layout-nya di dalam jika kita mau membuka usaha, di dalam perfume ya. Lalu perencanaan modal nih dan sumber daya manusia atau pegawainya. Kita harus tahu dulu nih ya, usaha kita itu kita harus mempunyai identifikasi usaha yang akan kita jalankan. Misalkan contohnya nama usahanya itu Ras Perfume ya, itu milik saya misalkan. Lalu pemiliknya siapa? Misalkan Kiki Muhammad Airas. Lalu kita harus melihat ada penjaga outlet-nya ya, selain owner-nya juga, kita harus mempunyai penjaga. Misalkan di sini ada Hendrik dan Pipit, nah ya. Lalu kita harus mempunyai alamat outlet itu yang jelas ya, usahanya itu di mana nih, misalkan usahanya itu di Jalan Jatinangor, Sumedang. Nah, selain alamat yang jelas, kita cantumkan kontak person-nya ya. Jadi, jika ada customer, selain customer offline, online juga kita bisa sedia. Makanya kita cantumkan kontak person-nya ya. Misalkan nomor handphone-nya itu ada tercantum ya. Lalu selain itu, alamat medsos ya. Di IG, di Facebook, di TikTok, kita harus viral ya. Kita viralkan. Misalkan karena sekarang di era sekarang ini selain offline ya, mempunyai tempat sendiri, kita juga harus, eee, ada sampingannya itu jualan dalam online ya. Nah, lalu, itu untuk perencanaan modal dan sumber daya manusia atau pegawainya, ya. Lalu di dalam perencanaan modal dan sumber daya manusia dan pegawainya juga, kita harus mempunyai perencanaan modal. Nah, kalau tadi kan harus jelas identifikasi alamatnya, ya, kontak person-nya, di situ tercantum. Nah, di sini juga ada perencanaan modal, misalkan ya, yang kita butuhkan itu ada tester bar, etalase kita butuh, 2 unit, misalkan satunya itu 1.500.000, jadi totalnya 2 itu kita butuhkan 3 juta nih ya. Lalu ada end gondola untuk penyimpanan botol-botol yang di belakang ya. Itu misalkan kita butuhnya 2, nah sedangkan satunya itu 2 juta, jadi totalnya ada 4 juta. Lalu ada wall ya, wall itu yang terang lampu-lampu paling belakang ya, jadi banyak varian botol-botolnya. Nah itu kita butuhkan 2 unit, harganya itu 4 juta, jadi totalnya itu 8 juta. Nah, selain wall itu di atasnya ada visual, nah kita harus, eee, ada visualnya ya, visual itu gambar-gambar perfume-nya ya, ada brand ambassador-nya. Nah, itu butuhkan kita misalkan 10 unit. Nah, harga satuan visualnya itu 45.000, jadi totalnya 450.000. Lalu essence parfum ya, kalau untuk kan kita mau jualan usaha parfum itu harus ada banyak varian essence parfum. Misalkan kita untuk awal pembukaan usaha kita misalkan ada 100 varian. Nah, di dalam satu variannya itu harganya 50.000. Jadi totalnya itu ada 5 juta ya. Lalu selain essence parfum-nya juga kita harus mempunyai packaging atau botol tempat essence-nya. Ya, misalkan kita yang butuhkan botol-botolnya itu, kita siapkan 2.000 botol ya, untuk pemula. Jadi harganya itu misalkan 10 ribuan satu per botolnya itu. Jadi totalnya itu di dalam 2.000 botol adalah 2 juta rupiah ya. Lalu, kita sewa tempat nih ya, ada sewa tempat, kalau misalkan offline ya, terus ada apa namanya, ada uang lain-lainnya ya, ada buat alat-alat kebersihan, buat nanti di usaha toko ya, misalkan kita, beri harganya itu 15 juta ya. Jadi apabila kita mau merencanakan usaha di dalam perfume, biasanya kita butuhkan sekitar 37.450.000 rupiah ya.
Nah, itu untuk perencanaan modal usaha parfum buat pemula ya. Lalu selanjutnya ada manajemen kualitas nih di dalam usaha parfum. Nah, parfum mampu bertahan hingga 12 jam, jadi kita harus kualitasnya harus jelas ya. Jadi kalau parfum itu kita harus bisa menerangkan ke customer, misalkan untuk EDP itu ketahanannya itu 12 jam. Lalu karena, 12 jam ini karena untuk EDP ini EC-nya itu lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk EDT, yaitu eau de toilet, bertahan hingga 6 sampai 8 jam saja dan untuk, body mist atau cologne biasanya 3 sampai 4 jam. Nah, karena mengandung alkohol yang agak sedikit ya untuk kalemnya ini. Jadi kita harus menjelaskan bisa menjelaskan ke customer ketahanannya EDP, EDT, atau kalem ya. Lalu untuk perfume refill sendiri biasanya mempunyai bibit yang diracik secara langsung dengan menggunakan bibit perfume tertentu dengan bahan pelarut alkohol umumnya ya. Jadi kita harus mempunyai perbedaan EDT, EDP, dan kalem ya. Jadi kita bisa dengan mudah dan customer juga bisa, paham ya apabila kita bisa, menjelaskan kualitas usaha parfum ya. Lalu selain kualitasnya juga di sini ada pengembangan bisnis di dalam menarik customer nih ya atau konsumen. Nah, biasanya pengembangan bisnis atau usaha parfum bisa berjalan baik atau berhasil jika aroma yang dideskripsikan aromanya itu produk parfum yang jelas ya. Promosikan ke platform sosmed, supaya online-nya juga berjalan lancar ya, buat konten menarik dan interaktif. Nah, bisa kita juga jualan via website atau promosikan ke orang-orang terdekat, ya, itu untuk offline ya. Jadi dari, mulut ke mulut ya. Pasti akan, dengan bertambahnya aroma dengan kualitas yang sangat bagus, nanti juga customer pasti akan datang sendiri ya. Lalu untuk pengembangan bisnis selanjutnya itu, kita harus mempunyai dan memahami siapa nih target pasar kita, ya. Apakah orang tua, apakah laki-laki, apakah perempuan ya, dan mengoptimalkan sosmed sebagai pemasaran untuk pengembangan era digital ya. Kita harus bisa menawarkan sampel produk dan menjalin hubungan baik dengan konsumen ya atau customer. Jadi kita kalau ada customer datang itu kita harus, melayaninya dengan sepenuh hati. Karena apa? Untuk menjalin silaturahmi dan menjalin supaya bisa berlangganan ya. Nah, di dalam manajemen operasional dan usaha yang akan saya kembangkan, di sini juga mempunyai kesimpulan ya. Manajemen operasional di dalam membuka usaha parfum memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal aromaterapi ya. Jadi untuk melepaskan stres dan memberikan efek yang relaksasi ya. Nah, jadi semakin banyak wewangian tertentu yang biasa dimanfaatkan untuk kesehatan tubuh, terutama melepas stres ya. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Dan parfum juga selain meningkatkan, kepercayaan diri, juga bisa menguatkan ingatan dan menimbulkan perasaan yang sangat bahagia. Lebih utamanya lagi usaha ini bisa menghasilkan pendapatan yang menjanjikan asal konsisten dan percaya diri ya. Itu untuk kesimpulan di dalam usaha parfum di dalam mata kuliah manajemen operasional. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga di dalam mata kuliah manajemen operasional untuk menunjang ujian akhir semester 4 ini sangat memuaskan. Sekian pembahasan dari manajemen operasional dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.